kelas yang telah memimpin doanya. Semoga kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberkahi apa yang kita pelajari, dan bisa menjadi amal kita dalam kehidupan sehari-hari. Anak ibu masih semangat? Masih. Coba lihat di dalam laci, sudah bersih? Sudah bersih. Sebelum kita mulai, agar kita ada rasa nasionalis kita, sekarang kita nyanyi lagu nasionalis. Lagu apa kita baca? Nyanyi. Oh, boleh. Ayo. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih ya. Dari Sabang sampai Merauke. Berarti kita tetap satu, yaitu satu nusa, satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke yaitu satu bangsa Indonesia. Baiklah, sekarang kita minggu yang lalu telah belajar berarti sebelum mulai pelajaran ibu memberi 2 atau 3 soal pretest. Coba dikeluarkan bukunya. Soal pretest ya. Ibu DP aja ya. DP aja, biar cepat ya. Nomor 1, di manakah surah At-Tin diturunkan? Nah, nomor 2, ada berapa ayat dalam surat At-Tin? Nomor 3, berapa jumlah huruf hijaiyah yang terdapat pada kata watin? Dah, 3 aja ya. Sudah dikerjakan? Sudah? Alhamdulillah udah ya. Nah, baiklah, kalau sudah dikerjakan, itu pretest ya. Kalau sudah dikerjakan, pelajaran kita hari ini yaitu menulis surat At-Tin. Bukan hanya menulis, akan tetapi wajib memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Quran surat At-Tin. Nanti setelah menulis, ibu akan memberi kepada anak ibu yaitu model pembelajaran math to math, yaitu dengan ibu membagikan kartu, membagikan kelompok nanti, inti nanti. Baiklah, sekarang untuk melihat, karena anak ibu semua sudah belajar. Yang pertama, setelah belajar membaca Quran surat At-Tin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak ibu juga sudah belajar menghafal ya. Sedangkan hari ini kita menulis. Ibu untuk melihat anak ibu yang bahwa telah belajar tentang surah At-Tin, coba diperhatikan. Nanti siapa yang bisa, coba siapa yang pergi ke depan untuk menulis seperti yang telah ibu tulis. Coba. Siapa saja boleh. Nanti ya, sekali lagi boleh tanda apa. Ya, terima kasih. Kemudian satu lagi, coba kamera ke depan untuk menulis seperti yang telah ibu tuliskan. Ya, terima kasih ya. Baiklah, yang lain insya Allah bisa kan? Kalau sudah ibu tulis, semuanya sudah bisa. Mungkin DP aja sudah bisa karena sudah bisa
surat At-Tin beserta memahami makna. Setelah memahami makna, kemudian memahami kandungan per ayat yang terkandung di dalam Quran surat At-Tin. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu nanti dengan bimbingan ibu, nantinya anak ibu mampu mempraktikkan baik tulisan maupun kesimpulan maupun ayat-ayat yang terkandung di dalam Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Mudah-mudahan anak ibu semuanya bisa. Masih semangat? Masih. Coba mana tepuk anak salehnya? 1, 2, 3. Anak soleh. Aku. Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta ilah sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih semangat? Masih. Baiklah, sekarang anak ibu keluarkan buku paket dan buku tulis. Sekarang anak ibu menulis Quran surat At-Tin arti beserta kandungannya di buku masing-masing. Nanti ibu akan menilai dan akan ibu konten ya. Barang 5 menit. Sebelum kita menulis, kita nyanyi dulu, boleh? Tentang hafalan Al-Quran, boleh? Nah, nanti kita setelah mendengar mana ayat dalam Al-Quran, mana yang ada basmalahnya ya. Nah, nanti dilihat videonya, diikuti boleh. Dipahami apa yang ada di dalam video pembelajaran. Video itu adalah sebagai penunjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar sambil bernyanyi tentang Al-Quran. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa surah terpanjang dalam Quran? Apa surah terpanjang dalam Quran? Surah terpanjang itu kalau kau belum tahu, surah terpanjang surah Al-Baqarah. Apa surah terpendek dalam Quran? Apa surah terpendek dalam Quran? Surah terpendek itu kalau kau belum tahu, surah terpendek surah Al-Kautsar. Surah tanpa basmalah dalam Quran. Surah tanpa basmalah dalam Quran. Surah tanpa basmalah kalau kau belum tahu, surah tanpa basmalah At-Taubah. Surah yang miliki dua basmalah. Surah yang miliki dua basmalah. Surah yang di dalamnya ada dua basmalah. Surah itu adalah surah An-Naml. Apa surah terpanjang dalam Quran? Apa surah terpanjang dalam Quran? Surah terpanjang itu kalau kau belum tahu, surah terpanjang surah Al-Baqarah. Apa surah terpendek dalam Quran? Apa surah terpendek dalam Quran? Surah terpendek itu kalau kau belum tahu, surah terpendek surah Al-Kautsar. Surah tanpa basmalah dalam Quran.
Surah tanpa basmalah dalam Quran. Surah tanpa basmalah, kalau kau belum tahu, surah tanpa basmalah At-Taubah. Surah yang miliki dua basmalah. Surah yang miliki dua basmalah. Surah yang di dalamnya ada dua basmalah. Surah itu adalah surah An-Naml. Apa surah terpanjang dalam Quran? Apa surah terpanjang dalam Quran? Surah terpanjang itu, kalau kau belum tahu, surah terpanjang surah Al-Baqarah. Apa surah terpendek dalam Quran? Apa surah terpendek dalam Quran? Surah terpendek itu, kalau kau belum tahu, surah terpendek surah Al-Kautsar. Surah tanpa basmalah dalam Quran. Surah tanpa basmalah dalam Quran. Surah tanpa basmalah, kalau kau belum tahu, surah tanpa basmalah At-Taubah. Surah yang miliki dua basmalah. Surah yang miliki dua basmalah. Surah yang di dalamnya ada dua basmalah. Surah itu adalah surah An-Naml. Nah, udah semangat lagi kan? Itu walaupun ini tetapi untuk kita ketahui mana ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran dan mana ayat yang pendek, dan mana yang ada basmalah dan mana yang tidak ada basmalah dan mana yang ada. Itu anak ibu mudah-mudahan semuanya sudah dipahami ya. Baiklah, sekarang anak ibu ambil buku paket dan buku tulis. Sekarang anak ibu menulis Quran surat At-Tin beserta kandungannya ya, makna dan kandungannya. Coba ditulis masing-masing, nanti akan bisa tugas anak ibu yaitu melihat bagaimana tulisan dalam menulis, kemudian bagaimana dalam arti yang benar ya. Disconnected. Tulis Connected. konten ya. Coba ditulisnya yang rapi ya, ditulis yang rapi, dimulai sebelah kanan. Kalau bahasa Arabnya semuanya dimulai di sebelah kanan. Kemudian artinya disesuaikan, nanti tertukar supaya nanti waktu kita presentasi, waktu nanti ibu ambil suruh diskusi, anak ibu sudah tahu, oh ini. Jangan bingung dalam mencari pasangan nanti. Nanti setelah ini ibu akan membagi kartu yang kuning itu, yaitu untuk setelah ini ya, setelah nanti ibu konten ini kita ada sistem. Hari ini ibu bagi kartu kuning itu adalah soal ataupun pertanyaan, sedangkan di kartu yang hijau nanti yang dibantu ini adalah merupakan jawaban. Nanti anak ibu akan mencari pasangannya masing-masing di dalam mencari, itu harus aktif. Nah,
terjerumus dalam kehinaan. Orang yang selamat dari kehinaan adalah orang yang selalu beramal soleh. Mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kami sampaikan kandungan dari surat At-Tin. Ayat pertama, kedua, dan ketiga menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama At-Tin, Az-Zaitun, dan At-Tur-Sin. Menurut sebagian ahli tafsir, Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin atau aro. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak bermanfaatnya. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Yerusalem atau Palestina, yang ditumbuhi pohon zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Adapun At-Tur-Sin artinya Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu daerah yang penuh berkah dan di dalamnya terdapat Baitullah atau Ka'bah. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk dengan bentuk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Bentuk yang dimaksud bukan hanya bentuk fisik, melainkan juga sempurna dalam segala potensinya. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir, tetapi juga diberi potensi nafsu, sehingga manusia Anak ibu semua sudah mendengar video tadi kan? Nah, sekarang model pembelajaran kita seperti yang ibu bilang tadi, yaitu membagikan kartu kepada anak ibu. Sebelum ibu bagi kartu, coba ibu bagi kelompok seperti kelompok saat itu ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi yang nomor 1 silakan dibuat kelompok 1. Cepat-cepat. Yang nomor 2 kelompok 2. Yang nomor 3 kelompok 3. Silakan. Pasangannya dan ibu akan menilai siapa yang lebih cepat, itu yang nilainya lebih banyak, lebih tinggi ya. Kemudian yang nomor 2 dan selanjutnya. Nah, nanti siapa yang lebih cepat mendapat pasangannya, terus dikasih ke ibu ya. Nah, berjabat tangan. Nah, ini kawan saya. Nah, kita tahu kan semuanya apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saudara masing-masing mencari pasangannya. Yang
masing-masing ke kelompok masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi LKPD. Ya. Sekarang Ibu akan membagi LKPD masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok Ibu akan membagi LKPD-nya ya. Ini harus aktif semua ya. Ini diskusi kerja kelompok ya. Ini lagi. Kemudian nanti ya. Ya, kelompok mana yang mendapat? Coba perhatikan apa yang terkandung di ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing yang telah Ibu berikan itu tugas kelompok masing-masing. Kalau misalnya kelompok ini ayat 3, berarti tugasnya mengumpulkan kandungan ayat 3. Contoh itu ya. Kalau misalnya ayat 4, berarti ayat keempat. Begitu juga dengan kelompok ini. Kemudian setelah itu nanti anak Ibu dipresentasikan ya. Siapa yang cepat selesai itu orang yang presentasi pertama kali. Siapa yang sudah cepat? Dah, Astina. Ada apa? Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok B ya. Watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi buah sinan. Iya, terima kasih. Baiklah, semuanya sudah mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Sekarang kesimpulannya diambil satu-satu kelompok untuk mengambil 2 kesimpulan ya. Ya, nanti di kelompok ini 2 kesimpulan ditulis di LKPD-nya ya. Sebelah sini ditulis ya. Untuk nomor 1, 2 kesimpulan dari surat An-Nasr ini dan ini nanti dibaca ya. Pasti yang pernah baca yang belum presentasi dari tadi ya. Nah, ini untuk kelompok ini 1 dan 2, ini 3 dan 4 ya. 3 dan 4, 1, 2, 3 dan 4. Coba ditulis di LKPD-nya ya. Ya. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Kemudian kelompok ini nomor kesimpulan 6, 5, 6. 5, 6. Kelompok ini 7, 8 ya. Silakan ditulis nanti presentasinya dan Ibu akan menilai. Coba kerjanya yang rajin, yang aktif semuanya ya. Jangan tidak ada yang tidak aktif. Semuanya aktif, semuanya aktif nuh. Dekde yang mencari kesimpulan, coba lihat di buku paket, ada di buku paket. Ya, kalau di sini nomor 78, di sini 6, 7, di sini 56, 56. Yang sebaik-baiknya
Ya. Sudah siap? Ada satu ingin mempresentasikan kesimpulan Quran surat Al-Yasin 1 dan 2. Coba. Bangun ya, bangun. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kesimpulan kami. ya. Surah Al-Yasin terdapat dalam Quran dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surah Makkiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala melalui surah ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok A. Jadi hasil presentasinya sangat bagus. Allah bersumpah demi wazat Allah yang bisa bersumpah. Ya, karena Allah maha kuasa. Kelompok lain sudah siap? Sudah. Bangun. Sudah. Baca terus. Hasil diskusi. Kelompok B ingin membacakan Kesimpulan kesimpulan Quran kandungan surat At-Tin 3 4. ya. Teori yang aman adalah maka al-Qur'an. Allah Subhanahu menciptakan manusia dalam bentuk yang baik-baiknya, yaitu terdiri atas rohani dan rohani yang seimbang. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Dah? Ya, kelompok B sudah selesai, C sudah selesai, dan D sudah selesai. Coba LKPD-nya semuanya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan di sini aja di kelompok masing-masing, nanti Ibu ambil ya. Baiklah, hari ini kita sudah belajar Quran surat At-Tin beserta kesimpulan dan makna kandungan, menulis sudah, menghafal sudah, kemudian memahami dan sudah presentasi kandungan surat At-Tin. Surat At-Tin itu terdiri dari 8 ayat. Kesimpulannya, kita hari ini belajar tidak cukup di sini, nih. Sampai kapan-kapan kita belajar menulis Al-Quran, bukan hanya surah At-Tin, akan tetapi kita dalam menulis Al-Quran itu wajib bisa. Kemudian memahami makna, misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita di dalam hati kita mengingat maknanya. Demikian juga dengan ayat-ayat yang lain. Nah, jadi kesimpulan hari ini yaitu surah At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat, diturunkan di kota Mekah, dinamakan dengan surat Makkiyah. Allah SWT melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Kemudian negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Allah SWT menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Akan tetapi Allah akan merendahkan manusia apabila manusia tidak mempergunakan apa yang telah Allah berikan kepada manusia. Kemudian manusia mulia di sisi Allah bila beriman, dan apabila tidak beriman maka manusia itu adalah serendah-rendah tempat, yaitu di dalam neraka. Kemudian bukti kebenaran Allah hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakan ataupun yang mengingkari segala perintah. Mudah-mudahan semua anak ibu menjadi anak yang saleh-salehah dan menuruti segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Allah lah yang maha membalas segala apa yang telah kita kerjakan pada hari ini. Mungkin anak ibu sebagai penutup kita coba semuanya dengan berakhirnya LKPD tadi dan telah kita ambil kesimpulan, semoga anak ibu semua menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pelajaran ini dengan sama-sama
Wa